bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi pokok jaringan tumbuhan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Kita analogikan sebuah sel menjadi sebuah batu bata. Sekumpulan batu bata oleh tukang bangunan akan disusun menjadi sebuah tembok. Lalu, bagaimana dengan sekumpulan sel? Akan menjadi apakah sekumpulan sel itu? Iya. Coba kita juga perhatikan gambar di samping. Informasi apa yang kita dapatkan dari gambar di samping? Ya, gambar-gambar di samping merupakan gambar-gambar macam-macam jaringan tumbuhan. Lebih tepatnya yaitu jaringan kolenkim, sklerenkim, dan jaringan pembuluh. Nah, untuk itu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan untuk lebih memahami bagaimana struktur dan anatomi pada tumbuhan. Mari kita masuk pada pembahasan. Apa itu yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel yang saling berhubungan dan memiliki fungsi dan struktur yang sama. Berdasarkan proses perkembangannya, jaringan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa. Untuk jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Sel-sel meristem akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel baru bagi pertumbuhan dan perkembangan. Sel-sel meristem memiliki dinding yang tipis dan sitoplasma yang besar. Marilah kita simak video mengenai pertumbuhan tunas dan akar. Ini merupakan video dari pertumbuhan tunas. Pertumbuhan tunas terjadi akibat adanya jaringan meristem yang berada pada pucuk atau ujung tumbuhan. Ini merupakan pertumbuhan akar. Akar dapat tumbuh memanjang karena adanya jaringan meristem yang berada pada ujung akar. Nah, itulah cuplikan video dari pertumbuhan ujung tumbuhan baik di pucuk maupun di akar karena adanya jaringan meristem. Untuk macam-macam jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat pada slide di samping. Untuk meristem yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem apikal merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel inisial yang berada di ujung tumbuhan, baik di pucuk maupun di akar. Hal ini menyebabkan tumbuhan dapat tumbuh atau bertambah panjang. Kemudian untuk meristem yang kedua yaitu meristem interkalar. Meristem interkalar terletak di antara ruas batang. Untuk meristem yang ketiga yaitu meristem lateral. Meristem lateral terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Hal ini menyebabkan tumbuhan dapat bertambah besar ke samping. Baik, lanjut mengenai pembahasan jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Menurut teori Haberland,
Promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya, protoderm akan berdiferensiasi menjadi epidermis, kemudian prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pembuluh, dan meristem dasar akan berdiferensiasi menjadi jaringan dasar, contohnya parenkim. Kemudian untuk jaringan meristem yang kedua yaitu ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari jaringan dewasa. Yang selanjutnya jaringan ini kembali menjadi meristematis. Meristematis berbeda dengan meristem, di mana meristematis merupakan sifat untuk terus membelah, sedangkan jaringan meristem merupakan jaringan yang senantiasa untuk membelah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang sudah tidak aktif membelah lagi, dan jaringan ini sudah mengalami diferensiasi. Untuk macam-macam dari jaringan dewasa, yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis memiliki karakteristik di mana susunan selnya rapat-rapat karena berfungsi untuk melindungi bagian luar tumbuhan. Pada jaringan epidermis dapat didapati stomata, kutikula, maupun trikoma. Kemudian, sel pada epidermis memiliki vakuola yang besar. Untuk jaringan dewasa yang kedua yaitu ada parenkim. Parenkim memiliki karakteristik di mana susunan selnya longgar sehingga terdapat ruang antar sel. Dinding selnya tipis dan juga bersifat meristematik. Untuk jaringan dewasa yang ketiga yaitu ada kolenkim. Karakteristik dari kolenkim yaitu susunan selnya sejajar, memiliki dinding sel yang tebal, dan dinding sel mengandung pektin, bukan lignin. Untuk gambar dari kolenkim, susunan selnya sejajar diberi lingkaran berwarna merah. Kemudian, jaringan dewasa yang keempat yaitu ada sklerenkim. Sklerenkim memiliki karakteristik dinding selnya tebal dan kuat, akan tetapi bersifat elastis. Dinding sel dari sklerenkim ini mengandung lignin. Untuk gambar dari sklerenkim, untuk yang bulatnya berupa lumen, sedangkan jaringan sklerenkimnya adalah seperti jembatan. Kemudian untuk jaringan dewasa yang terakhir yaitu ada jaringan pembuluh, di mana jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Xilem memiliki karakteristik tersusun atas sel-sel mati, berdinding tebal, dan mengandung lignin. Sedangkan untuk floem memiliki karakteristik dindingnya mengandung selulosa, memiliki pori, dan terdiri atas pembuluh tapis, sel pengantar, sel albumin, parenkim floem, dan serat floem. Mari kita simpulkan sejenak pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri atas jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Sedangkan untuk jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Untuk karakteristik dari tiap-tiap jaringan ini berdasarkan tebal tipisnya dinding sel, kandungan dari dinding sel, kandungan dari selnya, kemudian dari susunan sel dan ruang antar sel. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.